misalnya lingkungan perumahannya guyup gitu, memang mereka bisa sudah paham kondisi anak kita seperti apa. Nah itu saya memang saya dampingi mereka untuk yang pertama kali dulu. Saya dampingi mereka, saya kenalkan ke panitia bahwa anak saya special needs. Gitu. Di samping itu saya menjelaskan dengan ID. Jadi mohon maaf, ini ada peserta yang masih dinyalakan ininya, mic-nya ya. Mohon di mute ya. Iya. Di samping itu saya juga memakai kan biasanya kalau kita pemilu ada kartu pemilih, dan saya sertakan kebetulan saya ada dari ASA, itu kita memiliki ID. ID nanti di akhir acara akan kita tayangkan ID-nya seperti apa. Nah, di ID situ udah ada keterangannya bahwa mereka penyandang autisme. Kenal dengan anak kita, dia paham. Nanti ini ID, selain ID kita bisa juga buat kayak surat gitu, pernyataan bahwa mereka autis. Terus dari jauh-jauh hari saya memang untuk penyandang autis tidak mudah sama sekali memperkenalkan sesuatu hal yang baru. Jadi sebelum pemilu mungkin kan dari baliho segala macam itu kan sudah kita sering lihat di jalan-jalan. Apa itu nak? Itu buat mereka sesuatu yang abstrak. Jadi untuk pemilu dan lain sebagainya itu sesuatu yang abstrak yang tidak mudah mereka terima, mereka pahami juga sangat tidak mudah. Ya kalau saya memang apapun informasi saya masukkan, saya sampaikan ke mereka, perkara mereka paham atau enggak itu urusan belakang. Tapi saya yakin kalau mereka diulang-ulang terus, mereka paling enggak kenal gitu. Mereka kenal tapi mereka belum paham betul, enggak masalah. Yang penting pokoknya mereka tahu ada pemilu, ada pemilihan wali kota, ada pemilihan presiden gitu. Nah, jadi tugas dari orang tua memang kita harus mengenalkan kejadian apa yang ada di sekitar yang sedang itu apa, misalnya sekitar bencana alam, tentang COVID. Ini tentang COVID seperti saat sekarang, saya menjelaskannya sudah mulai Desember. Jadi sebelum wabah itu sampai di Indonesia pun saya sudah dijelaskan gitu. Karena buat mereka sesuatu hal yang sifatnya untuk anak-anak lain, untuk penyandang autis, ini mungkin kalau untuk orang tua kita sudah paham ya, tapi mungkin untuk bapak-bapak KPU dan lain pihak-pihak lain yang masih belum begitu jelas paham tentang autis, saya perlu menjelaskan bahwa untuk penyandang autis, informasi baru tidak mudah mereka tangkap gitu. Jadi nggak seperti anak-anak yang lain bisa sambil lalu kita jelaskan mereka paham gitu, enggak. Jadi memang kalau kita mau menjelaskan topik A itu harus kita sebagai orang tua, orang yang terdekat, kita lebih paham bagaimana cara menyampaikan topik tertentu ini. Pengenalannya harus mungkin lewat sesuatu yang apa istilahnya prakata atau pembukaannya, rangsangannya itu dari yang sesuatu yang bisa mudah mereka tangkap atau mereka serap. Jadi pemilihan kata-katanya pun itu harus yang mereka tangkap, ya mudah mereka tangkap gitu ya. Ini pun juga tergantung dari kemampuan masing-masing individu penyandang autis. Yang saya sampaikan, yang saya sharing, karena kebetulan anak saya juga untuk berkomunikasi, mereka tidak langsung begitu saja mudah. Untuk menyampaikan hasrat mereka, keinginan mereka, itu pun mereka juga tidak bisa spontan gitu. Jadi memang tipe putra-putra saya memang harus banyak yang saya memancing. Saya memancing, terus mereka bisa mengungkapkan pendapatnya. Persiapan orang tua menjelaskan kondisi anak kepada panitia,
Dan bantuan kartu atau surat yang tadi menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus sehingga perlu pendampingan. Jadi saya dari awal bilang ini akan saya dampingi. Jadi panitianya juga pasti maklum. Ya. Slide berikutnya, Mas. Mbak Dewi. Slide berikutnya. Oh, iya. Yang kedua, jauh hari memberikan penjelasan ke anak seputar pemilu. Oh, belum. Yang ini, Mbak. Melalui informasi yang ada di TV, media cetak, atau baliho, atau mungkin kan sekarang kalau misalnya akan ada pos-pos, misalnya kita ngelewatin rumah tertentu, itu ada logo-logonya partai atau foto-fotonya calon wali kota gitu, kita sambil menjelaskan itu namanya bapak siapa, itu ibu siapa, itu besok kita pilih wali kotanya siapa gitu. Memang biasanya kalau anak itu dekat dengan sosok ibu atau sosok ayah, biasanya pengalaman kemarin yang dipilih mereka memang tidak jauh dari penampilan yang biasa dia lihat sehari-hari gitu ya. Jadi kayak kemarin kertas suara itu kan besar. Mereka dengan foto-foto gitu, mereka ya mungkin ya asal coblos gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting pokoknya mereka berpartisipasi. Jadi yang saya lihat, saya intip gitu, terserah kakak mau pilih yang mana. Yang dipilih ya karena saya kebetulan pakai baju muslim, ya yang dipilih ya juga perempuan yang pakai jilbab gitu. Dicoblos gitu, ya udah. Kalau yang lain-lainnya saya menyerahkan mereka. Memang kalau didampingi ya memang otomatis kita sebagai orang tua bisa ya mempengaruhi mereka segala macam, karena memang anak-anak ini belum ada, nggak sebagian, tidak semuanya, tapi sebagian besar memang mereka masih belum terlalu paham gitu apa tentang pemilu. Tetapi ada juga anak, berdasarkan pengalaman, ini cerita teman-teman yang sebelumnya, pengalaman juga untuk pemilu pada masa-masa pemilu, saat pemilu itu kan biasanya memang situasinya juga sensitif ya. Ada beberapa anak itu yang mereka suka spontan. Jadi kalau misalnya mereka sering dengar sesuatu tentang nama-nama calon legislatif atau nama-nama presiden gitu, kadang mereka spontan, mereka ngomong, iya ini tuh kayak kemarin, iya ini tuh ada, ini Ahok tuh gini. Nah, itu kita harapkan untuk menjaga keamanan ya, anak ini didampingi oleh orang yang paham betul dengan kepribadiannya dia. Mungkin anak-anak tidak bersama kita pada waktu proses pemilu. Suaranya jelas apa enggak ya? Mungkin anak-anak tidak bersama kita, tapi diharapkan dan diwajibkan memang anak-anak pada waktu proses pemilu mereka didampingi oleh orang yang paham betul tentang kepribadian mereka. Jadi yang mereka juga nurut gitu ya. Kadang anak-anak ini spontan, mereka tidak bisa dengan keterbatasan anak-anak mereka tidak bisa memilah-milah apakah kata-kata yang mereka utarakan ini aman atau tidak dengan situasi politik begitu. Melalui informasi yang ada di TV, melalui lingkungan sekitar, baliho dan iklan, kalau mereka misalnya sudah bisa paham tentang pejabat-pejabat pemerintahan di daerah atau presiden atau di pemerintahan pusat, itu sebaiknya kita berikan aja informasinya untuk mereka paham atau tidak, itu nanti belakangan. Slide berikutnya, Mbak. Mengenalkan media atau alat-alat seputar pemilu. Bentuk kertas suara yang
besar itu juga nggak semua anak-anak itu tidak mengalami kebingungan. Ada aja, mungkin bisa juga seperti anak saya yang kedua, ini kita sifatnya memang sharing ya, karena kebetulan kalau anak saya yang pertama itu sudah bisa kooperatif, jadi dia udah bisa menjalani proses itu dengan baik dan benar gitu sudah bisa. Tapi kalau yang kedua itu masih ada penolakan, ada distraksi dan lain sebagainya. Dengan bentuk suara yang besar itu biasanya juga mereka kayak kebingungan, kadang-kadang maunya ngelipetnya begini, maunya ngelipetnya nggak mau seperti yang ini, jadi dia ngelipetnya juga kelihatan orang dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita bisa sampaikan ke panitia bahwa harus ada pemakluman karena fisik mereka memang sudah dewasa, penampilan mereka juga seperti anak-anak pada umumnya, tetapi perilaku mereka mungkin tidak bisa seperti kebanyakan orang. Itu yang kita jelaskan. Jadi dari pihak panitia juga harus bisa maklum dan sabar gitu. Karena dengan bentuk kertas suara atau mereka harus berjalan ke bilik suara, mereka harus mencoblos di tempat yang sudah ditentukan, itu mereka juga perlu waktu. Kesiapan orang tua itu harus jauh-jauh sebelumnya harus dijanjikan mereka atau mungkin dilatih gitu ya di rumah, itu bisa dilatih di rumah nanti masuk ke dalam ada bilik seperti ini, mungkin dibuat simulasi nanti seperti ini, nanti nyoblos. Buat sebagian anak memegang alat alat tusuk untuk nyoblos itu juga nggak gampang. Ada anak-anak yang mereka takut dengan benda-benda tajam. Buat mereka megang benda-benda yang tajam itu kayak ketakutan, kayak jijik dan lain sebagainya. Itu juga perlu dicoba dan perlu diberi pemahaman kepada panitia. Terus musuh dengan alat. Nah, yang paling saya sering latih kemarin sebelumnya adalah memasukkan jari ke tinta. Banyak anak-anak yang memiliki gangguan di masalah sensori, itu mereka nggak mau masukin jari ke tinta karena buat mereka jijik. Posisi menggenggam sebagian jari dengan kelingking sisa jari kelingking ini buat sebagian anak juga tidak mudah. Buat penyandang autis nggak semua mudah. Gerakan yang kita lakukan menurut kita biasa, buat penyandang autis ada beberapa anak yang buat mereka ini adalah gerakan yang susah gitu. Buat kita gampang ya menyisakan jari kelingking dengan jari-jari yang lain yang digenggam, sisa jari kelingking itu gampang. Tapi kalau buat anak-anak autis sebagian itu buat mereka susah. Nah, ini juga harus dimaklumi. Kadang-kadang mungkin kalau misalnya panitianya belum paham, harus gini, harus dicelupin, harus gini. Nah, itu harus dikomunikasikan dan harus diberi penjelasan supaya mereka ada dispensasi lah ya. Jadi nggak harus kalau misalnya mereka mau nyelupin ya syukur alhamdulillah. Kalau misalnya mereka nggak mau nyelupin, mungkin ini buat untuk bapak-bapak KPU juga sekalian ya, untuk penyandang autis buat mereka masukin jari ke tinta itu nggak semua anak-anak nyaman gitu ya Pak. Jadi mungkin dari pihak panitia bisa disediakan busa, mungkin busanya stempel atau apalah tanda apa yang hanya membuat tanda bahwa mereka sudah menyalurkan aspirasinya. Itu juga saya komunikasikan ke panitia dulu ya. Ini yang paling saya sudah sering latih itu sebelum pemilu adalah mereka mau diberi tinta. Jadi yang anak saya yang kedua itu memang ada masalah di sensori, jadi itu yang paling susah. Jadi dia masukin jari ke tinta tuh udah saya latih sebelumnya, sebelum pemilu. Next. Next, ya. Ya. Ini pesan-pesan untuk KPU. Ini mungkin yang saya sampaikan di sini sifatnya sharing ya, Ibu Vika dan bapak-bapak semuanya, bapak ibu semuanya.
Ini yang terakhir memang saya berpesan kepada KPU sebagai orang tua dari para penyandang autisme. Pertama, memfasilitasi kebutuhan penyandang autisme. Penyandang autisme memang tidak bisa kelihatan jelas gitu ya, nggak semua orang, tidak semua penyandang autisme tidak identik dengan cacat tubuh. Mereka penampilannya biasa, apa namanya, nggak semuanya ada cacat tubuh gitu ya. Jadi kalau misalnya orang melihat, ya udah ini dianggap aja seperti anak-anak biasa. Padahal mereka sebenarnya mereka membutuhkan yang khusus. Sebaiknya untuk masa seperti sekarang, seperti COVID ini, saya pun sebenarnya ini ada perbedaan pendapat dengan suami saya sendiri. Kalau suami saya melarang anak saya untuk keluar rumah dan ada kerumunan untuk apa namanya, seperti besok pelaksanaan pemilu. Jadi alangkah baiknya untuk kami orang tua yang memiliki penyandang autisme, anak-anaknya itu diberi pelayanan jemput suara. Kan panitianya juga apa namanya, teman-teman, tetangga-tetangga dari lingkungan sekitar. Alangkah baiknya, alangkah amannya apabila dari KPU membolehkan atau mensosialisasikan kepada panitia-panitia pemilu untuk dapat menyediakan fasilitas jemput suara untuk para penyandang autisme atau anak-anak lain yang berkebutuhan khusus atau mungkin juga yang lansia gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang umur 70, umur 80 kan juga sebenarnya riskan dengan kondisi seperti sekarang ini berkumpul dengan yang bukan di rumahnya gitu ya, apa namanya, anggota keluarga yang bukan serumah. Mungkin sedikit akan saya ceritakan tentang autis, dan kalau untuk orang tua sudah semuanya paham. Ini mungkin untuk yang belum paham, mungkin untuk dari pihak KPU, bahwa autis, next slide berikutnya. Autisme adalah gangguan neurobiologis yang mengakibatkan adanya gangguan perkembangan yang meliputi gangguan komunikasi, sosial ya, gangguan komunikasi, sosial, dan adaptasi. Jadi memang untuk penyandang autisme berada dalam situasi yang baru atau tempat yang baru atau suasana yang baru itu tidak mudah mereka beradaptasi. Jadi sedikit saya jelaskan, untuk autisme itu misalnya katakan kita orang biasa ini Pak ya, ini kita melihat sekeliling, kita bisa berkomunikasi dua arah dengan baik gitu ya. Kita bisa merespon apa yang lebih dominan, suara apa yang lebih dominan sampai di telinga kita, itu adalah yang kita perhatikan. Tapi kalau untuk penyandang autis, enggak. Yang sampai ke telinga mereka itu suara itu sama semua. Makanya kalau untuk penyandang autis memang konsentrasi itu perlu banget. Mereka mudah sekali perhatiannya pecah. Mereka mudah sekali mengalami distraksi terhadap sesuatu yang tidak nyaman, terhadap sesuatu yang membuat mereka tertarik, itu mereka mudah sekali untuk berubah perhatiannya. Gitu. Jadi dengan situasi mereka harus mengantri, mereka harus masuk ke dalam masuk ke bilik, dan mereka proses-proses dalam pemilu itu buat mereka memang tidak mudah untuk yang pertama kali ya Pak. Tidak semua anak memang, tapi sebagian besar untuk penyandang autisme itu tidak mudah gitu dengan prosesi seperti pemilu, atau bahkan anak saya waktu membuat KTP itu heboh sekali. Saya bisa 1 hari di kecamatan itu cuma nungguin dia mau difoto. Itu pun hasilnya
fotonya ala kadarnya agak-agak goyang gitu. Jadi aduh itu dengan apa ya, dengan muka tebal dan lain sebagainya. Jadi waktu mau difoto untuk KTP itu aja dia harus dibujuk, belum lagi dia marah. Jadi sebagian besar penyandang autis masih juga mereka mengalami tantrum. Tantrum itu mereka bisa emosi, mereka marah, reaksi mereka bisa memukul, bisa mencubit, bisa menggigit dan lain sebagainya. Bisa juga merusak barang. Itu yang harus kita pahami. Jadi untuk orang tua juga kita harus sigap, harus tidak boleh ada pemakluman. Ya udah deh maklum, nggak apa-apa anakku autis, ya sudah ngerusak ya sudah enggak. Jadi memang kalau saya memang membawa anak saya ke lingkungan yang baru, saya harus siap dengan tim tim penjaga. Tim penjaganya tuh udah harus siap memang. Jadi ada saya atau ada yang paling nggak 2 orang atau apa kalau anak-anaknya yang masih emosinya masih belum stabil. Kalau yang sudah stabil, alhamdulillah mereka nggak masalah. Tapi kalau yang emosinya masih belum stabil, mereka dengan situasi yang baru, dengan lingkungan yang baru, ketemu orang yang baru, buat mereka yang tidak merasa nyaman, itu mereka bisa mengalami tantrum. Kadang-kadang kepanasan gitu aja. Dalam suatu ruangan yang panas, sumuk, itu mereka juga bisa tidak nyaman, mereka bisa tantrum. Jadi itu seputar autis sedikit. Nanti apabila memerlukan penjelasan yang lebih dalam tentang autis, kami bisa Pak memberikan sosialisasi lagi mungkin untuk para anggota KPU. Ditemani Bu Vika ya, Bu Vika. Demikian pemaparan dari saya, sharing dari saya, sekalian juga undek-undek dari saya Pak sebagai orang tua penyandang autis. Mudah-mudahan bisa diapresiasi. Terima kasih. Mbak Dewi, moderator. Terima kasih. Kita selesai dengan materi penyampaian dari Boki. Kita mungkin masuk dalam sesi tanya jawab kepada hadirin yang ada di studio ataupun juga yang ada di. Suaranya masih belum jelas, Bu Vika. Apakah suaranya sudah jelas? Belum dibuka Mbak Oki itu volume nih moderator. Ya makanya tuh nggak jelas ini suaranya. Suaranya nggak jelas. Kok suara saya jelas nggak Mbak? Oke, sip. Udah aku WA si Vika. Oke, Bapak Ibu, suara saya sudah kedengaran? Sudah. Oke. Mohon maaf, kita ada kesalahan teknis tadi. Nah, ini dengar. Ini sekarang dengar. Sudah kedengaran ya? Iya, tadi ada kesalahan teknis. Belum, masih tipis. Terima kasih sudah memberikan materi pada siang hari ini. Kita masuk dulu dalam sesi tanya jawab ya, Bu Oki ya. Jadi Bapak Ibu ya, siap, yang ada di Zoom, jika ingin bertanya bisa langsung mengisi kolom chat untuk bisa langsung bertanya dan nanti saya akan sampaikan membaca pertanyaan yang diberikan di dalam kolom chat. Jadi nanti langsung dijawab oleh Bu Oki. Kepada Bapak Ibu mungkin bisa atau silakan kalau misalnya ingin tanya langsung mungkin juga boleh ya. Langsung raise hand ada di Zoom-nya bisa langsung aja. Langsung aja ya Bu ya. Iya. Oke. Iya, langsung aja Mbak Dewi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya?
Kalau nggak ada yang nanya Mbak Dewi berarti. Mungkin masih mengetik, masih ditanyakan. Atau dari studio di sini mungkin ada yang mau bertanya? Silakan, bisa langsung memberikan pertanyaan dan bisa Bu Oki langsung menanggapi. Atau mungkin sebelum kalau masih ada yang mau, mungkin masih bingung atau masih apa yang mau saya tanyakan, saya dulu mungkin Bu Oki yang mau bertanya. Boleh Mbak Dewi? Iya. Atau mungkin dijelaskan dulu Bu Oki tentang ID yang tadi Bu Oki sempat singgung mengenai ID yang dari ASA. Jelaskan sedikit. ID ASA kebetulan kita dari ASA kan bisa membuat ID gitu ya Mbak. Jadi kemarin tadi sih udah saya kirim ya ke Bu Vika, bisa kirim nggak? Bisa diulang sedikit Bu Oki, tadi suaranya agak menggema di studio. Oh ya. Oh, Bu Oki ini tadi sudah saya sampaikan di Bu Vika, ada fotonya gitu. Iya Mbak? Ya ini saya bacakan dulu pertanyaannya. Nanti mungkin yang ID-nya kita Bu Oki jawab boleh. Belakangan. Boleh ya? Iya. Iya. Dari Pri Handayani mau bertanya kepada Ibu Oki, upaya apa yang bisa dilakukan kalau Mas Cafi tidak mau berangkat ke TPS atau tidak mau sampai ke TPS? Biasanya Bu Oki memberikan apa? Apa yang Ibu lakukan kalau Cafi nggak mau ke TPS? Iya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Karena kebetulan sebelum pemilu saya sudah suka mengingatkan gitu ya. Besok tanggal 9 kita pemilu atau tanggal berapa kita pemilu. Besok hari ini kita pemilu, kita ngapain? Saya buat itu menjadi menarik buat mereka. Saya buat mereka itu menjadi menarik. Nanti kalau misalnya kalau Cafi kebetulan yang pertama itu sudah kooperatif banget. Kalau yang memang yang agak-agak PR saya adalah yang kedua, itu masih belum kooperatif, masih perlu dirayu dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kedua yang Rafli itu saya memang harus membujuk untuk dia mau gitu ya, ikut kegiatan tuh harus saya bujuk. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin sebulan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya itu kita ulang-ulang terus. Loh, sebentar lagi loh ya, menghitung hari nih, kita mau pemilu. Nanti yang mana, yang mau dicelupin nanti tangannya mana? Terus kita kasih aja Pak, sekarang latihan nih, genggam. Buat kita kan gampang ya, genggam ya, buat anak-anak nggak gampang. Jadi saya nanti genggam ya tangannya ya, digini. Terus nanti saya apa namanya, pura-pura pakai tintanya stempel gitu ya Mbak ya, itu. Terus nanti ayo kita foto yuk, foto. Terus, buat yang sesuatu yang menarik gitu. Tapi kalau toh mereka nggak mau, kita sebagai orang tua, kita kan paham anak kita yang membuat mereka menarik itu apa? Mungkin makanan, atau mungkin janji setelah itu mau membujuk mereka. Jadi saya membiasakan untuk anak-anak ini mau melakukan kegiatan apapun, aktivitas apapun. Saya tidak menuruti apabila mereka tidak mau, terus kita ya sudah, nggak usah. Enggak, jangan. Mereka nggak mau sekolah. Saya mau, ya udah deh. Enggak gitu. Mereka harus mau. Olahraga apa yang kegiatan apapun, mau olahraga, mau apa yang menurut kita itu adalah bermanfaat buat dia harus mau. Jadi saya jelaskan, kenapa sih kok pemilu, ngapain? Loh ini Cafi kita harus sama-sama dengan kita ngurus KTP. Jadi buat mereka kan hak dan kewajiban gitu, kayaknya abstrak ya. Jadi ya kita menjelaskannya sesuatu pakai bahasa yang sederhana. Ini sama seperti Cafi sekolah, sama seperti Rafli sekolah. Itu ya kita harus melaksanakan. Ayo harus mau ya, dirayu-rayu gitu aja. Insya Allah mau. Oke, berarti diberikan ini ya Bu Oki ya, pemahaman yang sederhana dan juga
tetap harus Reward. ada simulasi Ya. biar tidak kaget ya Bu ya. Pemahamannya sederhana. Ya, Seperti betul. itu. Simulasi itu penting. Contoh misalnya ini saya sedikit sharing waktu mereka melaksanakan umroh itu saya 6 bulan. Saya butuh waktu 6 bulan untuk karena saya memang nggak mau dadaan ya. Jadi mereka karena kebetulan kalau di agama saya kan ada umroh. Nah itu saya waktu mau umroh 6 bulan sebelumnya itu saya latih dia untuk pakai baju ihram. Karena buat mereka pakai baju ihram setengah telanjang itu nggak gampang. Tanpa pakai pakaian dalam itu nggak gampang. Jadi kita sebagai orang tua ya kita sadar bahwa anak kita tidak bisa sekonyong-konyong atau bahasa Jawanya sak dek sak nyet gitu ya. Langsung ayo kita melaksanakan ini. Itu nggak bisa. Jadi kita paham, kita kenalkan aktivitas baru atau sesuatu apapun yang baru itu harus kita coba dan kita kenalkan menurut cara-cara yang kita anggap bisa mereka pahami dan bisa mereka terima. Ini ada yang mic-nya nyala ya. Ibu ada mic-nya yang nyala ya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Tri Indahyati. Ya. Bu Oki, bagaimana cara mengenalkan calon kandidat pemimpin yang mau dipilih oleh anak autis? Ada tips atau ada upaya khusus nggak? Ya, kalau itu memang ya, karena kebetulan anak saya ini banyak nurut gitu. Jadi ya memang lebih banyak ke apa yang ada di pikiran orang tua atau siapapun yang terdekat dia, terdekat. Jadi kok misalnya, ya memang lebih enaknya kayak saya waktu kemarin melaksanakan pemilu, enak nih kita sudah kelihatan kompak 4 orang sama gitu. Jadi ya mereka lebih gampang sih, lebih digiring terhadap satu calon itu lebih gampang gitu Mbak. Jadi ya mereka ngikut aja. Kalau itu untuk anak-anak saya ya, tapi kalau untuk anak-anak yang lain yang sudah bisa mereka bisa lebih aktif, lebih apresiatif, itu mereka bisa punya pilihan sendiri. Seperti tadi saya contohnya mungkin ada waktu itu lagi nggak jelas saya sampaikan. Ada anak-anak tertentu yang mereka kritis. Mereka dengar itu ya, dengar konflik-konflik sekitarnya, dengar gosip-gosip ABCD. Nah, ini juga bisa mereka mempertahankan pendapatnya dia terhadap calon-calon tertentu. Itu bisa. Bahkan tadi seperti saya bilang, kalau misalnya anak-anak seperti anak-anak autis ini kan mereka kadang-kadang mereka pinter, tapi kadang-kadang ada sifat autistiknya ini yang mereka tidak terlalu memikirkan efek dari omongan mereka gitu, akibat dari omongan mereka. Kadang mereka spontannya mereka nggak sadar bahwa saat-saat pemilu itu adalah situasi yang sensitif gitu ya, mungkin karena perbedaan pendapat, perbedaan pilihan dia nggak bisa sadar, dia nggak bisa menyadari bahwa apa yang ada dalam pikirannya dia itu nggak boleh spontan dia utarakan gitu. Misalnya aku coblos nomor 2, aku coblos nomor 1, kan buat sebagian orang yang tidak sepaham, yang tidak satu pilihan sama anak-anak ini, bisa jadi kondisi yang sensitif gitu kan, bisa menciptakan situasi yang sensitif, yang tidak nyaman dan tidak aman buat mereka. Nah, itu yang kita sebagai orang tua atau pendamping harus pahami. Biasanya anak-anak kayak gini di stop bisa kok. Jangan bilang gitu. Jadi kayak anaknya juga sempat, Mama pilih ini. Nggak boleh, nggak sopan. Itu di dalam hati, nggak boleh dibilangin. Nanti kalau sampai di rumah boleh bilang. Tapi kalau sampai di sini nggak boleh. Soalnya, ya pakai bahasa yang sederhana ya. Karena kenapa nggak boleh? Kakak nggak boleh sembarangan ngomong pilihannya kakak apa. Ini langsung umum bebas rahasia. Buat mereka abstrak, langsung umum bebas rahasia itu nggak gampang lah ya. Jadi cuma saya bilang nggak sopan. Kalau kita ngomong
Ini kan rahasia. Kalau kita ngomong didengar orang nggak bagus. Jadi ya pakai bahasa-bahasa sederhana yang bisa dimengerti anak, yang biasa kita pakai sehari-hari di dalam rumah. Mbak Dewi? Ada lagi? Oke, masih ada, Bu Oki. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, yang berikutnya adalah Ibu dari Antin Mulyo. Yang pertama, dia bertanya ada 3 pertanyaan, Bu Oki. Yang pertama adalah bagaimana Ibu Oki memberikan pemahaman kepada kedua Ananda mengenai pemilu itu apa dan mengapa mereka harus ikut pemilu. Terus pertanyaan yang kedua, apakah memang ada keinginan dari kedua anak Ibu Oki untuk berpartisipasi dalam pemilu? Seperti itu. Ya. Jadi, kalau saya tadi kenapa anak saya tuh harus ikut pemilu? Kenapa? Buat saya kegiatan apapun tidak harus pemilu, kegiatan apapun mereka 17 Agustus di lingkungan saya atau ada acara gerak jalan, saya berusaha membawa anak saya. Kenapa? Buat mereka pengalaman sesuatu apapun, pengalaman kecil apapun itu berguna. Jadi kegiatan apapun, baik itu di sekolah, mau di tempat terapi, di lingkungan keluarga, lingkungan rumah kita, saya berusaha melibatkan mereka. Itu. Jadi biar mereka nggak cuman pupuk bawang kok. Aku ini cuman pupuk bawang. Aku ini yang penting aku sekedar ikut enggak. Ya buat saya mereka ikut. Jadi kalau misalnya katakan ada senam pagi gitu ya. Ya udah misalnya senam pagi di lingkungan tempat tinggal saya. Yang mau ikut, ayo kakak mau ikut. Biar mereka tuh gerakannya beda, gerakannya nggak bisa sama. Saya pede-pede aja, ikut aja, nggak masalah. Mau diketawain, mau apa enggak, saya nggak mikir kayak gitu. Toh lingkungan rumah saya tahu bahwa mereka adalah special needs. Gitu. Jadi nggak masalah buat saya. Jadi buat saya itu lebih ke pengalaman baru buat mereka. Dan pengalaman itu ternyata setelah anak saya ikut yang pertama, mereka, mama pemilu kayak ini aja, kak ini corona kak, nggak usah ikut pemilu ya, mama Cafi mau ikut pemilu, kak nggak boleh sama papa, mama Cafi mau ikut pemilu. Jadi ya buat mereka akhirnya juga nyaman, mereka sebenarnya nggak mau cuma di rumah aja. Jadi jangan kita pikir anak kita itu cuma senang di rumah aja gitu. Mereka juga perlu keluar, mereka perlu pengalaman baru. Mereka perlu ikut partisipasi apapun. Terus yang kedua tadi apa Mbak Dewi? Iya, yang kedua itu adalah apakah memang ada keinginan dari Cafi dan Rafli untuk berpartisipasi dalam pemilu? Ya, buat anak-anak itu mereka yang penting kayaknya berkegiatan. Jadi anak-anak sampai sekarang ya seperti tadi saya ceritakan, mereka nunggu. Mereka nunggu sampai saya bilang nggak boleh sama papahnya nih ikut pemilu karena sekarang COVID. Mama, Cafi tetap ikut pemilu. Ya tetap dia ya dengan bahasanya seperti saya utarakan bahwa anak saya memang tidak terlalu banyak bisa mengapresiasi, bisa mengutarakan apa yang ada di dalam keinginannya gitu, tidak banyak, tapi dengan bahasa-bahasa dia yang sederhana itu saya bisa menangkap mereka senang berkegiatan di luar, mereka senang, pokoknya diajak keluar gitu, kegiatan apa yang baru suka, mereka antusias. Kalau kita membiasakan mereka dan kita tidak menuruti misalnya katakan mereka tadi ada yang nggak mau, gimana caranya nggak mau? Karena dari kecil saya membiasakan bahwa tidak ada kata tidak mau. Jadi ya kalau mau pinter ya harus mau melakukan apa aja gitu. Membiasakan seperti itu Mbak Dewi. Terus yang berikutnya tadi apa ya Mbak Dewi? Pertanyaan yang dari peserta yang satunya? Oke. Pertanyaan terakhir untuk Bu Oki dari Ibu Amalia. Iya. Adakah yang bisa dilakukan oleh panitia pilkada atau para pemilih lain yang posisinya sedang ada di TPS juga untuk membantu menciptakan suasana yang nyaman bagi para penyandang autisme di TPS?
bagaimana cara meminimalisir rasa ketidaknyamanan penyandang autisme jika berada dalam keramaian atau lingkungan yang baru? Ya, oke. Jadi kita sebagai orang tua, tugas orang tua nih, yang utama adalah orang tua. Atau pendamping. Jadi dari keluarga kan PR terlalu banyak untuk para panitia. Karena mereka sendiri kan juga sudah urusannya banyak. Jadi memang kita harus yang sigap, kita jadi orang tua yang siaga, betul-betul harus siaga. Jadi kita dimaklumi boleh, panitia itu maklum dengan sedikit mereka harus bersabar, sedikit mereka memberi perhatian lebih, itu sudah cukup buat saya. Jadi kita sebagai orang tua memang tidak bisa menuntut terlalu banyak terhadap panitia. Jadi kita nggak mau yang diistimewakan, yang gitu tuh enggak. Paling enggak ya tadi tuh diberi kesabaran, diberi toleransi. Terus kalau misalnya katakan anaknya ngambek atau apa, ya diberi waktu sedikit. Pokoknya nggak tambah dikerubutin gitu aja. Jadi kita menjelaskan memang ya ke panitia itu bahwa anak kita special needs. Tapi kan kalau panitia pemilu memang rata-rata dari warga sendiri. Otomatis kalau warga, biasanya kan kita sudah kenal ya dengan ada beberapa lah, nggak semua panitia kita kenal, ada beberapa panitia yang kita bisa kenal, itu kita bisa misalnya Pak, tolong anak saya Pak, di ini ya Pak ya, sabar ya Pak ya. Jadi itu sih tugas kita sebagai orang tua, memang kita harus menjadi orang tua yang siaga. Jadi nggak bisa terlalu banyak pemakluman. Terus nomor 1 dikomunikasikan kepada panitia. Oke, ini kayaknya dari Ibu Oki. Bu Oki masih ada? Iya. Nah, terputus. kalau saya, jadi mungkin saya memang bolak rame pulang lagi. Nah, untuk suara lebih bagus. Tapi karsi ya istilah bentuk jemput suara dan lain sebagainya itu mungkin masih belum bisa terfasilitasi. Ya, berarti saya mau ngomong gitu, minta ke panitianya kalau bisa nanti pas waktu datang pagi-pagi saya jadi peserta yang pertama atau apa untuk anak-anak. Itu kan bisa. Jadi kita cari saat-saat yang sepi, karena kalau misalnya kita tunggu saat yang terakhir, kita nggak ngerti sampai jam berapa, bisa sore dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kita yang pagi. Itu kalau bisa ya kita memang kenal dengan panitianya, mungkin bisa ditelepon atau kita bisa tahu jam-jam longgarnya jam berapa gitu. Tapi kalau misalnya situasi seperti sekarang, misalnya rame, saya sendiri juga masih pikir-pikir gitu untuk membawa anak-anak. Jadi mungkin anak-anak bisa ditinggal di mobil dulu. Jadi kalau misalnya mungkin orang tuanya dulu, terus nanti kan kita sekarang semuanya udah, terus anak-anak bisa disusulkan gitu Mbak Dewi. Oke. Sudah selesai. Ya. Ini tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bu Oki. Terakhir mungkin apa yang bisa Bu Oki sampaikan bagi para orang tua penyandang autisme dalam, mungkin ada kata semangat mungkin Bu, atau sesuatu yang bisa disampaikan bagi orang tua khususnya yang memiliki anak penyandang autisme. Iya. Kalau untuk orang tua memang tugas kita nggak akan berhenti sampai di titik tertentu ya, sampai akhir nanti Allah memanggil kita. Jadi jangan patah semangat. Kita sebagai orang tua harus tetap bahagia. Bahagia itu nggak perlu dicari. Kalau buat saya ya, ini mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang kok nggak sesuai gitu. Kalau menurut saya pribadi sih, bahagia itu nggak perlu dicari. Bahagia itu bisa ada dengan kita mensyukuri apa yang ada di sekitar kita, dengan anak-anak kita, perkembangan anak kita sekecil apapun, itu kita syukuri, kita ikhlas, itu kita bisa merasakan bahagia. Kalau saya seperti itu. Terus yang kedua,
Ini sharing juga. Kita nggak mungkin lepas dari masalah, sama kita hidup di dunia kita nggak mungkin lepas dari masalah. Untuk anak-anak dengan kita dititipin anak-anak spesial, kita mungkin ada merasakan ini seperti masalah, ini seperti benang kusut, tapi tugas kita adalah menarik benang kusut itu satu persatu supaya bisa terurai. Terima kasih Mbak Dewi. Iya, terima kasih Bu Oki atas sharingnya, materinya, dan semangatnya yang boleh disebarkan kepada kita semua, sehingga kita juga masih tetap semangat untuk menghadapi Pilkada 2020 khususnya di Surabaya. Terima kasih Bu Oki, semoga Ibu Oki sehat. Ya, semoga Ibu juga selalu bahagia. Terima kasih Mbak Dewi juga. Sehat. Amin, amin, amin. Oke, kita sekarang menuju ke materi yang kedua yang akan disampaikan langsung dari perwakilan KPUD Surabaya kepada, saya panggilnya Pak Oktian, Mas Oktian. Silakan kepada Pak Oktian untuk bisa berada di depan untuk bisa memberikan materi yang kedua mengenai teknis pelaksanaan pilkada bagi pemilih berkebutuhan khusus. Ya, tetap sama teknisnya. Jadi jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti setelah materi selesai akan saya sampaikan. Saya Tian, mewakili dari Komisi Pemilihan Kota Surabaya. Sebelumnya perkenalkan diri saya. Saya selaku Kepala Subbagian Hukum di KPU Kota Surabaya. Hari ini diberikan tugas untuk menyampaikan sosialisasi mengenai pemungutan dan penghitungan suara yang setelah kita tahu sudah masuk tanggal 9. Sekarang tanggal 1, berarti 8 hari lagi kita akan masuk sama-sama ke tanggal 9. Buat audio kok, Mas. Oke, baik. Baik, untuk tanggal 9 sendiri pasti Bapak Ibu sekalian, baik yang di studio ataupun yang di rumah atau di jalan yang memakai media online sudah tahu kalau pilkada atau pemilihan itu akan diselenggarakan sebentar lagi. Mungkin dalam hati bilang bagaimana tidak tahu, tiap keluar selisih berapa meter sudah ada poster, jalan berapa meter ada banner, semua lengkap. Bahkan sekarang itu kalau mungkin dulu nyari pom bensin itu gampang, sekarang bisa dibilang lebih gampang cari banner pasangan calon karena hampir di setiap jalan atau sudut ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu saya sampaikan di sini, kita sekarang bisa dibilang pilkada atau pemilihan itu yang khusus atau yang pertama, karena kita tahu ini adalah pemilihan di masa pandemi yang pasti berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Jadi kalau mungkin banyak yang awalnya bilang, loh jadi tak pemilihannya, jadi tak pilkadanya, karena masih banyak yang mungkin malah belum tahu kalau ternyata pemilihannya memang jadi. Jadi memang dulu sempat ditunda ketika itu kalau nggak salah bulan Maret atau April, ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Kemudian setelah itu Mei, ketika pemerintah di pusat sudah menerapkan tagline new normal, otomatis institusi di bawahnya harus mengikuti, termasuk KPU
yang ada di pusat sampai turun ke daerah seperti yang ada di Surabaya. Akhirnya dicabutlah penundaan itu, kemudian dilanjutkan lagi. Awalnya kan coblosan September sebenarnya, kemudian karena tertunda beberapa waktu, akhirnya diundur menjadi atau sekarang akan dilakukan pada tanggal 9 Desember nanti insya Allah. Kemudian yang muncul banyak pertanyaan pasti ini baik untuk teman-teman semua atau khususnya mungkin teman-teman yang ada di lingkungan Yayasan Disabilitas Autis atau Yayasan Advokasi Sadar Autisme, ya, itu semuanya sama. Pasti yang ada di pikiran kita semua adalah bahaya nggak sih kalau memang kita akan ada coblosan. Bayangkan di situ ada 500 orang pemilih, maksimal 1 TPS, terus kemudian di situ juga akan ada petugas, baik di KPPS tingkat TPS, terus di situ juga ada pengawas, belum lagi ada saksi, belum lagi ada media. Nah, itu kan pasti pengumpulan orang banget atau banyak orang sekali yang akan ada di sana. Tapi kalau dari kami, mungkin Bapak Ibu sekalian atau adik-adik juga bisa lebih tenang karena itu sudah difikirkan oleh pimpinan kami di Jakarta, sehingga muncul beberapa peraturan yang memfasilitasi itu semua. Jadi kita membicarakan contoh gampang ketika nanti di TPS. Kalau dulu kita mungkin Bu Dewi juga kalau mungkin dulu masih ini mungkin udah nyoblos di Surabaya atau luar kota? Belum, Pak. Masih di Makassar. Masih gitu. Oke, baiklah. Kalau dulu waktu masih di Makassar misalnya mungkin gampang ya. Tanggal merah pasti kan hari libur, kemudian bangun tidur langsung datang ke TPS, pulang mampir ke mall nukerin diskon ya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu sekalian itu harus melihat dulu di form. Kita ada form undangan. Itu dilihat dulu ada jam di sana. Jadi tidak serta-merta seperti zaman dulu kita tuh bisa langsung datang meruput pagi-pagi kalau orang kita mumpung libur karena mau jalan-jalan keluar kota atau gimana, itu harus ditahan dulu, dilihat dulu jam berapa, apakah dapat yang jam 7, 8, 9 dan seterusnya. Tapi itu untuk kita semua. Tapi ada plusnya buat adik-adik yang mungkin tergabung di komunitas atau advokasi sadar autisme ini. Maaf ya, saya ingatannya agak kurang tajam jadi harus lihat ke belakang. Itu ada nilai plus karena adik-adik atau teman-teman atau Bapak Ibu semua akan mendapat keutamaan karena di aturan kami itu diatur bahwa seorang yang mempunyai disabilitas, entah itu yang belum mampu melihat, kemudian halangan fisik dan sebagainya, itu diberikan kemudahan, dapat keutamaan bisa menggunakan hak pilihnya mendului nomor antrian yang harusnya ada. Jadi katakanlah tadi ada orang antri jam 7, jam 8. Dia antri buat jam 9, tapi adik tadi atau Bapak Ibu tadi datang, udah bisa langsung diutamakan. Itu keutamaannya. Kemudian langsung bisa ke mall buat belanja diskonan. Nah, itu kelebihannya. Jadi akses untuk teman-teman disabilitas di kami sangat diperhatikan, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, bahkan nanti misal ada halangan, itu kami bisa membantu atau mungkin dari adik-adik atau teman-teman bisa menunjuk satu orang yang dipercaya untuk membantu. Tapi dalam hal ini, selama masih fisik masih memungkinkan, itu hanya dibantu untuk di daftar hadir, mungkin dibantu menuliskan. Kalau bisa menulis sendiri. Kemudian yang kedua adalah dibantu untuk menuju ke kotak bilik. Tapi ketika sudah masuk ke bilik suara, terus membuka surat suara, bahkan mencoblos, itu tetap harus dilakukan sendiri. Kecuali memang sangat terpaksa tidak bisa dilakukan sendiri karena halangan fisik lainnya, maka bisa dibantu. Itu pun yang nanti mendampingi harus mengisi satu formulir, kalau tidak salah namanya formulir C, pendamping. Jadi ada pernyataan bahwa memang dia pendamping, karena kadang hal seperti itu sensitif, bisa menjadi permasalahan ke depan ketika mungkin ada yang mungkin belum dapat menang, kemudian di kemudian hari mengajukan sengketa di MK misalnya, hal tersebut bisa dijadikan salah satu poin-poinnya, makanya diantisipasi dengan adanya surat pernyataan seperti itu. Itu
Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, kemudian selain tadi menggunakan daftar jam, yang hal baru ketika nanti Bapak Ibu sekalian menggunakan hak pilihnya itu adalah mungkin berpikir kok di media banyak yang bilang mencoblos pakai ballpoint. Nah, ini yang kami luruskan. Memang pemilih diwajibkan membawa ballpoint, tapi itu digunakan untuk menulis daftar hadir dan sebagainya. Tapi ketika mencoblos sampai hari ini aturannya itu masih menggunakan paku, alat coblos paku seperti biasa. Tapi yang pasti paku itu disterilkan, disemprot disinfektan nanti seluruh TPS-nya juga. Terus yang kedua adalah nanti pemilih itu akan diberikan sarung tangan plastik sekali pakai. Jadi kalau mungkin kita semua berpikiran di sini, aduh kalau saya menggunakan paku nanti gantian, kira-kira nanti saya kalau pas apes pegang bekasnya orang yang mungkin terindikasi, kira-kira saya kena gimana? Itu nggak perlu khawatir karena kita pakai atau kita sediakan sarung tangan plastik sekali pakai. Bahkan memang kan yang perlu itu setiap pemilih membawa ballpoint sendiri plus memakai masker. Tapi misal ada yang kelupaan, mungkin saking pengen menggunakan hak pilihnya atau mungkin baru pertama kali usia 17 jadi baru pertama kali memilih, semangat sekali keluar rumah sampai lupa nggak mandi nggak apa, terus berangkat lupa maskernya ketinggalan, nggak apa-apa, kami sediakan masker juga. Tapi ya kalau bisa jangan mungkin ada masker gratis, akhirnya maskernya sampai depan TPS ditaruh di kantong minta masker gratis ya, kalau bisa yang seperti itu ya. Jadi tetap menggunakan masker meskipun sudah ada dipakai aja nggak apa-apa, tapi kalau misalnya memang lupa nggak pakai akan kita sediakan. Itu yang ketiga. Kemudian yang hal baru lagi yang keempat adalah ketika mungkin kita selesai mencoblos itu kan pasti ada tinta, itu kalau dicelup apa enggak bahaya. Nah, yang sekarang di era pandemi itu tidak lagi dicelup tapi diteteskan. Jadi nanti ada alat tetes tinta yang itu diteteskan di jari si pemilih tadi. Jadi tetap warnanya ungu, tapi metodenya bukan dicelupkan tapi diteteskan. Itu beberapa hal baru ya ketika menggunakan hak pilihnya nanti. Kemudian itu adalah dari sisi teknis pemilihannya. Berikutnya adalah kadang-kadang kita tuh malas memilih atau mungkin bingung memilih karena nggak tahu yang saya pilih siapa. Saya cuma lihat posternya, ada nomor 1, ada nomor 2, macam-macam di jalan. Cuman lihat fotonya, kenal juga enggak, ketemu juga enggak pernah. Kadang kita bingung. Terus ini cara milihnya gimana? Cara memilihnya sama lah. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mungkin di sini yang atau Mas atau Mbak yang lagi pacaran mau menuju ke arah pernikahan, pasti kalau mau memilih kan dilihat ini orang tuanya siapa, kuliahnya di mana, sama. Kalau misalnya Anda mau memilih pasangan calon, ini saran banget itu menonton atau mengetahui itu semua. Terus lihatnya di mana? Lihatnya itu semua ada di website KPU. Jadi cara gampangnya bisa googling aja, diketik KPU Surabaya Kota. Dibalik ya, KPU Surabaya Kota. Kemudian ditambah visi misi calon misalnya. Nanti dia akan keluar di atas sendiri, silakan diklik, di sana akan muncul. Misal Bapak Ibu mau memilih pasangan calon yang pro dengan kegiatan Bapak Ibu misalnya, berarti bisa dipilih. Atau misal mau memilih pasangan calon yang misinya seperti yang sama seperti Bapak Ibu pengen, bisa dipilih. Jadi bisa dicari di Google aja di KPU Surabaya Kota visi misi calon. Itu kalau pengen tahu visi misi. Kemudian sama tadi saya bilang kalau pilih pasangan ya, kalau pilih pasangan pasti kan dilihat bibit bau bebek kan orang Jawa. Sama kalau Bapak Ibu milih ya harusnya seperti itu. Mungkin pengen tahu ini dulu alumni mana, atau mungkin ya usianya berapa sih, atau mungkin mau lihat sel KTP-nya, kok di KTP fotonya kira-kira sama kayak sama yang di banner atau baliho, boleh silakan. Atau mungkin mau lihat sampai sedetail dia punya laporan kekayaan seperti apa, atau mungkin yang terakhir dia punya data hitam, nggak mungkin pernah dipenjara atau pernah punya kasus hukum, semuanya ada. Itu bisa di googling juga di KPU Surabaya Kota, kemudian ditambah dengan tulisan dokumen pencalonan, nanti akan muncul data sendiri. Itu ada beberapa link, ada 2 link yang pasti karena kan ada 2 paslon di Surabaya, nomor 1 sama nomor 2. Kemudian diklik akan muncul semua mulai KTP, kemudian surat keterangan dari pengadilan, CV bahkan juga ada, jadi bisa tahu ini aktif di mana,
dulu prestasinya apa dan sebagainya, semua ada di sana. Itu cara untuk kita semua supaya nggak bingung, karena kebanyakan orang sekarang tuh bahkan ketika ditanya itu mau milih siapa masih bingung, bahkan pagi-pagi bangun juga masih bingung. Nah kalau bisa, apalagi sekarang kan ada jam, jadi tidak semua bisa menggunakan pilih jam 7 sampai jam 1, tapi ada jam-jam tertentu, makanya kalau pilihannya sudah ditentukan dari rumah, itu bisa mempercepat waktu tadi dan menghindari kerumunan dan sebagainya. Kemudian yang satu lagi, yang tadi 1, 2, sekarang yang ketiga, itu adalah tentang pindah pilih. Jadi misalnya Bu Dewi, tapi kebetulan Makassar ya, kalau Makassar kan mungkin menggunakan, karena kan daerahnya beda. Misalnya adalah Bapak Ibu di sini rumahnya di Surabaya Timur misalnya, tapi kerjanya di Surabaya Barat atau sebaliknya. Dan kan nggak semua orang libur ya, ada orang yang tetap masuk ketika hari libur dan masuknya yang mulai pagi sampai siang. Nggak mungkin kalau dia balik Surabaya Barat ke Timur, meskipun sekarang sudah nggak macet seperti sebelum pandemi, ya sama aja tetap butuh waktu. PP pasti 1 jam lebih lah itu yang dibutuhkan. Itu Bapak Ibu bisa mengurus surat pindah pilih. Surat pindah pilih, mengurusnya itu maksimal sampai tanggal 5. Jadi sekarang masih ada waktu 4 hari. Cara mengurusnya ada 2 cara. Yang pertama, datang ke kantor kelurahan atau kantor PPS asal. Misalnya asalnya di sini Sukolilo, Kelurahan Nginden misalnya, ngurus di Kelurahan Nginden. Terus kemudian dibawa ke kantor kelurahan atau PPS di tempat yang akan dituju, misalnya di Barat di Benowo. Nanti kemudian akan dapat suatu formulir pindah pilih, namanya bisa digunakan untuk pindah pilih. Kemudian kalau misalnya kesulitan di kantor kelurahan, bisa langsung datang ke kantor KPU Kota Surabaya, sama maksimal tanggal 5. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika pemilu ataupun pemilihan itu adalah, boleh nggak KTP digunakan untuk memilih? Jawabannya boleh. Misal kita nggak terdaftar di daftar pemilih, menggunakan KTP itu boleh, tapi sekali lagi itu hanya bisa digunakan di wilayah di mana Bapak Ibu terdaftar. Katakanlah KTP-nya berbunyi Jalan Nginden, katakanlah di sekitar sini, ya kita harus nyoblosnya di sesuai TPS terdekat sama itu. Jangan kita KTP-nya Jalan Nginden, kita nyoblosnya ke Ahmad Yani misalnya, itu yang belum bisa. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP, itu bisa, tapi dilayani jam 12 sampai jam 1 siang gitu. Itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan, Bu Dewi. Mungkin monggo bisa dilanjutkan lagi. Iya, itu tadi beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Okian mengenai teknis dalam mengikuti pemilu pilkada tahun 2020. Mungkin silakan Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan sudah bisa menuliskan di kolom chat apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan, ini terkait dengan bagaimana teknis-teknis khususnya bagi orang tua yang memiliki anak penyandang autisme. Boleh di kolom chat atau mungkin kalau mau langsung juga bisa. Atau sambil silakan. Kalau belum ada mungkin saya dulu ya. Boleh. Ya, Dewi boleh ikut. Saya boleh nanya. Oh, Bu, oke. Silakan, Bu. Iya. Salam kenal, Mbak. Ya, Mbak mau nanya, Pak. Seperti tadi yang harapan kami orang tua penyandang autis, apakah ada bisa apa enggak ya mungkin besok atau yang akan datang istilahnya jemput suara gitu Pak, apalagi untuk saat pandemi seperti sekarang. Jadi datang ke rumah gitu. Bisa nggak ya Pak dari KPU menyampaikan untuk kepada panitia untuk datang ke rumah gitu. Soalnya kan memang kalau warga itu kan nggak banyak ya. Kalau untuk yang disabilitas atau yang
sudah usia lanjut itu kan nggak banyak. Alangkah amannya kalau di masa pandemi seperti sekarang ini difasilitasi dengan bisa datang ke rumah gitu di depan pagar, jadi bisa nyoblosnya di rumah sendiri gitu Pak. Oke, baik. Mungkin saya jawab ya Bu ya. Untuk aturan mencoblos di rumah itu memang sampai saat ini itu belum ada untuk yang belum tidak ada halangan fisik. Jadi bahkan ketika ada halangan fisik itu tetap ke TPS, tapi ada pendamping. Ke rumah itu yang ada aturannya adalah ketika dia ada di rumah sakit. Di rumah sakit itu nanti di rumah sakit terdekat itu biasanya akan didata H-1 siapa saja untuk mengurus sama tanggal 5 juga harus mengurus pindah pilih dan sebagainya. Itu bisa, tapi ketika di rumah memang di aturan, sekali lagi di aturan memang belum mengakomodir itu, jadi tetap harus diantar atau bahkan kalau berhalangan bisa didampingi. Tapi kebiasaan yang ada di lapangan itu memang kita sendiri mungkin sering lihat ya di televisi atau di koran sampai yang ada yang digendong ke TPS atau sebaliknya mungkin ada petugas yang datang ke rumah pemilih. Mungkin pernah lihat itu sebenarnya sepanjang pengawas, nanti kan di situ ada dua pihak, pertama dari pihak penyelenggara KPPS, kemudian yang kedua adalah dari pihak pengawas. Ketika dua pihak ini menyetujui bersama dan saksi menyetujui itu boleh, nggak apa-apa. Tapi di aturan yang sampai saat ini ada itu memang belum mengakomodir ke sana. Jadi masih harus dengan TPS, tapi dengan didampingi bisa. Oke, itu sebenarnya untuk situasi seperti ini lebih aman gitu ya Pak ya untuk orang tua apabila anaknya kami sebagai orang tua untuk yang penyandang autisme itu istilahnya dijemput suara, didatangin ke rumah. Saya mungkin juga banyak beberapa teman-teman kalau kita sharing gitu, gimana ikut pemilu apa enggak? Sebagian besar orang tua lebih baik enggak deh, anak-anak enggak dibawa deh Mbak ke situ Mbak, enggak bisa bayangin Mbak kalau punya anak seperti anak-anak kita terus sebenarnya gitu ya mereka positif COVID. Saya sendiri aja pengalaman anak saya kena demam berdarah berapa tahun yang lalu tuh masukin infus tuh harus dipegang 8 orang. Itu pun jarum infus tangannya harus diikat supaya nggak ditarik-tarik. Gitu. Jadi ya memang kita protect kita untuk anak-anak, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kewaspadaan kami orang tua itu seperti kita punya anak balita. Jadi saya pun harus rela tidak keluar rumah, tidak tidak kumpul-kumpul dan lain sebagainya, tidak berinteraksi dengan pihak-pihak luar gitu Pak. Sebenarnya kekhawatiran kami orang tua seperti itu. Jadi mungkin dari Bapak pendapat kami para orang tua apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Banyak teman-teman saya orang tua yang lebih baik nggak usah keluar deh Mbak, nggak apa-apa, cuma hilang suara 1 gitu. Jadi kan itu sayangnya anak-anak pertama tidak mendapatkan pengalaman, yang kedua hak mereka sebagai warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, pilkada itu juga gugur gitu. Itu aja Pak, unek-unek dari kami orang tua gitu Pak. Ya baik Bu Optimi ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan di depan, itu ada keistimewaan untuk teman-teman yang mungkin ada disabilitas dan sebagainya. Itu ada keutamaan. Utamaannya itu adalah tidak perlu mengantri dan sebagainya. Jadi mungkin hal ini solusinya kalau menurut saya itu dari perwakilan keluarga dikomunikasikan dulu ke KPPS, disampaikan bahwa nanti jam segini saudara saya atau sahabat saya atau anak saya yang mungkin ada disabilitas akan menggunakan hak pilihnya. Jadi dimintakan supaya diistimewakan
tidak perlu mengantri dan langsung datang. Jadi dikondisikan ketika dia datang, dia bisa langsung mengisi daftar hadir, dan kalau ada halangan fisik bisa diisikan daftar hadirnya juga, kemudian diantarkan sampai ke bilik suara, itu bisa. Jadi itu akan memotong waktu sekali, karena sayang sekali Bu Okimnya kalau misalnya sudah difasilitasi sebenarnya. Jadi bahkan kita membuat TPS pun itu dihimbau sekali untuk menggunakan kursi roda dan sebagainya, itu harus difasilitasi. Jadi misal ada pemilih yang menggunakan kursi roda, itu nanti bisa masuk sampai ke bilik suara, itu juga difasilitasi. Jadi sayang kalau misalnya ini mungkin event 5 tahunan kalau kepala daerah tidak digunakan. Pertama kan yang pasti si anak tadi akan merasa, oh ternyata begini ya rasanya memilih. Terus yang kedua, itu akan jadi pengalaman berarti sekali ketika nanti dia dewasa, dan siapa tahu nanti besarnya dia bahkan akan jadi pemimpin juga, katakanlah akan ada pengalaman-pengalaman yang membuat dia akan ingat dengan pengalaman tanggal 9 nanti. Jadi kalau saran kami Bu Okimia, nanti koordinasi dengan, kadang kan biasanya kan kalau KPPS kan orang-orang sekitar sendiri ya, kadang Pak RT sendiri, Pak RW sendiri, bahkan biasanya Pak RT, Pak RW itu kan sudah kenal dengan warganya. Jadi insya Allah itu akan bisa lebih mudah. Jadi tetap kalau kami sih kalau bisa menggunakan hak pilihnya. Itu. Ya. Nanti saya akan sosialisasikan bahwa ke teman-teman orang tua penyandang autis bahwa mereka punya hak untuk duluan ya Pak ya. Ya betul. Nggak ngantri. Terima kasih Pak. Iya, oke. Terima kasih untuk Okimnya. Memang juga tadi di sharing pertama yang diberikan oleh Ibu Okim memang ada terselip beberapa harapan dan pesan dari KPU. Salah satunya memang adalah mungkin memberikan fasilitas jemput suara, Bapak. Jadi pemilih bisa memilih memang langsung dari rumah. Tapi tadi jawaban dari Pak Alfian bahwa di tempat pemilih memang sudah diberikan fasilitas ya? Sudah. Iya, kira-kira mungkin misalnya berkaitan dengan disabilitas atau anak-anak dengan autisme, apakah perlu membawa misalnya hanya mengkonfirmasi seperti itu tadi, Pak, atau kira-kira ada yang perlu dibawa lagi dokumen-dokumen tertentu yang memang menunjukkan seperti itu atau bagaimana? Jadi sebetulnya idealnya ketika petugas kami mendata di tiap rumah itu kita ada kolom salah satunya disabilitas. Itu kalau terdata itu akan muncul sudah. Kemudian yang kedua, dokumennya standar sama semua. Jadi membawa KTP untuk ditunjukkan aja sama membawa undangan itu. Jadi sama, nanti itu tetap dibawa dua itu aja. Dan kalau memang ada yang terlewat dari tugas kami ketika mendata pemilih belum terdata untuk kolom disabilitasnya, nanti data itu akan diperbaharui ketika di TPS. Jadi itu akan menjadi satu kemudahan sendiri buat Bapak Ibu atau adik-adik untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi Pak langsung dikomunikasikan bahwa salah satu anggota keluarga ini memang menyandang disabilitas. Silakan mungkin Bapak Ibu yang masih mau bertanya mengenai teknis-teknis dalam pilkada 2020 khususnya pemilihan. Menyiapkan orang tua menyiapkan anaknya dalam melaksanakan atau ikut memilih dalam pilkada. Kalau dari kolom chat memang harapan sebenarnya harapannya memang itu tadi ya, ada jemput suara dari rumah. Mungkin silakan Bapak atau ada tambahan mungkin? Kalau misalnya belum ada mungkin sekaligus kata penutup mungkin boleh? Boleh. Oke, baik. Jadi suksesnya pemilihan itu sebenarnya bukan di kami, bukan di KPU atau bukan di pemerintah dan sebagainya, tapi khususnya pemilu atau pemilihan itu sebenarnya ada di kita semua. Karena yang memilih kan juga masyarakat ya, kita tuh cuma beberapa orang aja. Mungkin kalau bisa disebut seperti event organizer aja, tapi kalau wedding organizer, tapi kalau misalnya itu nggak ada yang datang tamunya kan ya sama aja. Sebesar apapun namanya nggak akan
nggak akan dapat feedback yang positif. Jadi harapan kami adalah mohon sekali berkenan dari Bapak Ibu sekalian, informasi yang seperti ini tidak hanya berhenti di kita, tapi setelah selesai acara mungkin di terdekat, di keluarga, di tetangga bisa disampaikan beberapa hal yang tadi baru kita diskusikan bersama, termasuk hal baru bahwa ternyata TPS sudah disetting sedemikian rupa untuk mencegah penularan COVID-19. Itu harapan kami sih itu disampaikan ke teman-teman sekitar, atau mungkin yang Mas, Mbak yang muda-muda yang kemana-mana pasti pegang handphone di tangannya, itu kan paling nggak statusnya sekali-sekali bikin status yang menyampaikan informasi tadi. Jadi paling nggak teman-teman sekitar itu akhirnya akan tahu kalau ternyata mencoblos itu aman, ternyata tidak ketakutan-ketakutan itu bisa diminimalisir dengan beberapa hal yang sudah disiapkan oleh teman-teman di TPS. Itu aja dari saya, nitip mohon bantuan berkenan untuk membantu menyampaikan lebih jauh lagi ke teman-teman saudara, atau kalau teman-teman sekitarnya nggak banyak, ya teman-teman di sosial media pasti saya akan banyak teman-teman kita ya. Itu baik. Iya, itu tadi sekaligus menjadi semangat bagi kita. Mungkin saya sekalian tutup sesi sharing pada sore hari ini. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari materi yang pertama dan materi yang kedua adalah semoga kita dalam konteks Surabaya kita siap dalam menyambut pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Secara khusus tadi juga Boki memberikan kita semangat bahwa kita sebagai orang tua yang memiliki anak penyandang autisme tetap harus bahagia, tetap juga bisa memberikan semangat, memberikan pengalaman bagi anak-anak kita khususnya dalam event 5 tahun ini untuk bisa punya pengalaman dalam memilih anak. Semuanya sudah disetting dengan sangat baik, disetting dengan sesuai dengan protokol kesehatan sehingga bisa kita katakan bahwa ini sebenarnya aman. Terima kasih bagi Pak Okian sudah mau memberikan sharing mengenai teknis pilkada. Semoga Pak Okian tetap sehat. Bu Dewi juga tetap sehat. Ya, tetap bahagia juga ya Pak. Karena itu peningkatan imun yang paling baik ya. Ya, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya kembalikan kepada MC sore hari ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Dewi juga Bapak Okian dan juga untuk Ibu Oki dari Yayasan ASA atau Advokasi Sadar Autisme, dan dengan disampaikannya materi pertama dan juga materi kedua. Dan sesi tanya jawab maka berakhir pula acara pada siang hingga sore hari ini, yaitu sosialisasi penggunaan hak pilih penyandang autisme dalam Pilkada 2020. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam materi pertama dan juga materi kedua tadi untuk menambah ilmu dan menambah semangat untuk tidak golput, itu yang paling utama, terutama di tengah pandemi seperti ini, tetap menjaga protokol kesehatan walaupun KPU Kota Surabaya menyelenggarakan pemilihan dengan data langsung TPU, tapi tetap ada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Terima kasih banyak untuk semua hadirin atau peserta yang sudah mengikuti melalui Zoom meeting. Kalau begitu, saya Dewi Aprilia dari Gedung Dr. Haji Rusman Abdul Ghani Dr. Surabaya beserta seluruh kru yang bertugas pada siang hingga sore hari ini. Panitia, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Oke. Sudah ya? Sudah. Boleh kita bergerak. Oh Diego. Oh, masih PDD. Kita bingung nunggunya. Iya.